Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini Al-Fakir mengajak rekan-rekan semua untuk bertafakur, sharing dalam bidang agama. Mudah-mudahan sharing kita pada siang hari ini memberikan manfaat bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Sharing kita pada hari ini yakni berkenaan dengan Al-Baqarah ayat yang ke-7. Akan tetapi alangkah baiknya kita awali sharing kita ini dengan Al-Baqarah ayat yang ke-6, karena pada hakikatnya Al-Baqarah dan ayat Al-Baqarah yang ke-6 dan yang ke-7 ini saling berhubungan yang sangat erat, berkaitan yang sangat erat. Rekan-rekan yang berbahagia, yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Baqarah ayat yang ke-6 Allah kemukakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja atas mereka, sama saja bagi mereka, apakah engkau beri peringatan ataupun engkau tidak beri peringatan, maka mereka tidaklah beriman. Kemudian ayat ketujuhnya dikemukakan oleh Allah Subhanahu wa taala, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawatun walahum azabun ajim. Allah telah menutup rapat hati-hati mereka dan telinga-telinga mereka, pendengaran mereka, wa ala absarihim, dan di atas pendengaran mereka dan di atas penglihatan mereka, gisyawah, ada tutupan, walahum azabun azimun, dan bagi mereka ada azab yang pedih, ada azab yang besar. Rekan-rekan yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat yang ke-6 daripada surah Al-Baqarah dikemukakan oleh Imam Jalaluddin di dalam kitab tafsirnya, innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, ka Abi Lahbin wa Abi Jahlin wa nahwihima, sesungguhnya orang-orang kafir seperti Abu Jahal, Abu Lahab, dan orang-orang seumpama Abu Lahab dan Abu Jahal, sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sama saja bagi mereka, sama saja atas mereka, apakah engkau beri peringatan bagi mereka ataupun tidak, la yu'minuna, maka mereka tidak akan beriman. Khatamallahu ala qulubihim, Allah telah menutup rapat hati-hati mereka. Allah telah mencap kepada hati-hati mereka.
Rekan-rekan yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam ayat yang ke-6, Imam Jalaluddin memberikan contoh, yakni Abu Lahab. Abu Lahab ini adalah salah seorang paman daripada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi beliau Abu Lahab sangat memusuhi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab itu nama aslinya adalah Abdul Uzza. Nama ini diberikan kepada Abu Lahab. Kemudian Abu Lahab ini adalah nama kunyah atau biasa kita sebut dengan nama julukan. Ada satu riwayat yang mengemukakan bahwa julukan itu, kunyah itu diberikan oleh kakeknya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdul Muthalib. Diberikan nama kunyah sebagai Abu Lahab karena Abu Lahab ini wajahnya begitu cemerlang. Ada juga sebagian ulama mengemukakan bahwa julukan ini diberikan karena kalau Abu Lahab ini sedang marah, maka wajahnya memerah laksana api. Oleh karena itu disebutkan, diberikan kunyah kepada dia sebagai Abu Lahab, artinya yang menyala. Rekan-rekan yang berbahagia, yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Abu Lahab adalah salah seorang daripada paman Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paman Nabi ada Hamzah, ada Al-Abbas, ada Abu Talib, dan juga Abu Lahab. Dua paman Kanjeng Nabi ini beriman, yaitu Hamzah dan Al-Abbas. Abu Talib tidak beriman kepada Kanjeng Nabi, akan tetapi beliau sangat mencintai dan menyayangi Kanjeng Nabi dan melindungi serta memelihara Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai akhir hayatnya beliau meninggal dalam keadaan tidak beriman. Abu Talib sangat sayang kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdul Uzza, Abu Lahab adalah paman Kanjeng Nabi, tidak beriman dan sekaligus memusuhi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia sangat memusuhi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia sangat membenci Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suka menyebarkan fitnah keburukan tentang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rekan-rekan yang berbahagia, yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, khatamallahu ala qulubihim. Allah telah mengunci rapat, Allah telah menutup rapat hati-hati mereka. Abu Lahab sifatnya yang sangat dengki kepada Kanjeng Nabi Muhammad, hatinya yang sangat dengki kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Kita bisa memahami jika seseorang dengki kepada orang lain, maka apapun yang dibuat oleh orang lain tersebut maka dipandang oleh si pendengki dengan keburukan. Jangankan perkara-perkara yang buruk,
perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang bagus, jika dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad, yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad pasti dianggap jelek oleh Abu Lahab. Kanjeng Nabi Muhammad mengajak iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dipandang buruk, dinilai jelek oleh Abu Lahab. Jadi dengan kata lain bahwa khatamallahu ala qulubihim, Allah telah menutup rapat hati-hati mereka. Hakikatnya bukan Allah yang menutup, tetapi kedengkian itulah yang menutup hati Abu Lahab, sehingga dia tidak beriman kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedengkian dan kebusukan serta keburukan hatinya Abu Lahab itulah yang akhirnya dia menjadi kafir. Dengan kata lain, sekali lagi, bahwa yang menutup hati daripada Abu Lahab adalah dirinya sendiri. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim, dan telah menutup rapat daripada pendengaran mereka. Ai mawadihi, yaitu telinganya Abu Lahab. Telinganya Abu Lahab, pendengarannya Abu Lahab telah ditutup rapat. Fala yantafi'una bima yasma'una minal haqq. Maka mereka, Abu Lahab, Abu Jahal, dan orang-orang seperti mereka berdua tidak bisa mengambil manfaat dari apa-apa yang mereka dengarkannya, minal haq, daripada kebenaran. Abu Lahab tidak bisa mengambil manfaat daripada kebenaran-kebenaran yang diajukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab tidak bisa mengambil manfaat daripada kebenaran-kebenaran Al-Quran. Abu Lahab tidak bisa mengambil manfaat daripada perkataan-perkataan Kanjeng Nabi Muhammad yang berupa kebenaran dan keimanan, karena di telinganya Abu Lahab sudah tertutup. Fala yantafi'una bima yasma'una minal haq. Oleh karena tertutup telinganya, maka sekali lagi Abu Lahab tidak bisa mengambil manfaat dengan apa-apa yang dia dengar tentang kebenaran dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala absarihim ghishawatun, wa ala absarihim ghishawah, dan di atas penglihatan mereka ada tutupan. Mata mereka terbuka tapi terhalangi karena ada tutupan di mata mereka. Gitaun fala yubsirunal haqqa, karena mata mereka ada tutupan sehingga mereka, penglihatan mereka terhalangi. Fala yubsirunal haqqa, maka mereka tidak bisa melihat akan kebenaran. Mereka tidak bisa melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Mereka tidak bisa melihat tanda-tanda kebenaran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang seperti Abu Lahab dan Abu Jahal tidak bisa melihat, tidak bisa melihat bukti-bukti kebenaran daripada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab tidak bisa melihat kebenaran akan Al-Quran. Rekan-rekan yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanda-tanda kebesaran Allah ini sangat luar biasa dan bertebaran di sekeliling kita. Bertebaran di alam zagat raya, bertebaran di bumi dan di langit, bertebaran di antara bumi dan langit.
orang-orang kafir seperti Abu Lahab dan Abu Jahal, maka mereka tidak bisa melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang berada di alam jagat raya. Rekan-rekan, kita ambil contoh saja. Tanda-tanda kebesaran Allah di bumi ini adalah air. Tanda kebesaran Allah di bumi ini adalah air. Seandainya saja bahwa Allah tidak turunkan air, seandainya saja Allah tidak turunkan air, maka apa yang terjadi di bumi ini? Bisa jadi bahwa kita ini akan mati. Kita ini tidak akan hidup. Karena salah satu sumber kehidupan kita di bumi ini adalah air. Kemudian rekan-rekan yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang beriman, seandainya saja Allah tidak memberikan kepada kita matahari sebagai sumber energi utama untuk kehidupan, maka bisa jadi bumi ini akan dipenuhi dengan kematian-kematian. Tidak akan ada benda-benda hidup, tidak akan ada makhluk-makhluk hidup seperti manusia, hewan-hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Karena apa? Karena tidak adanya matahari. Rekan-rekan yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jagat raya, bintang, matahari, rembulan, planet-planet berorbit sesuai dengan orbitnya, beredar sesuai dengan orbitnya, diatur. Siapa yang mengatur? Tentu ada, yaitu Allah yang maha berkuasa. Jika tidak diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kemungkinan besar akan terjadi tumburan-tumburan. Akan terjadi benturan-benturan antara benda-benda langit, baik itu berupa meteor, planet-planet, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, rekan-rekan yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita patut bersyukur atas tanda-tanda kekuasaan Allah yang Allah tuangkan di dalam zagat raya. Kita mesti bersyukur kepada Allah atas diciptakannya matahari. Kita mesti bersyukur kepada Allah atas diciptakannya air di bumi. Kita mesti bersyukur atas diciptakannya oleh Allah tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Sehingga dengan yang demikian itu kita bisa hidup di atas bumi ini. Kita bisa sejahtera di atas bumi ini. Dan kita bisa beranak pinak di atas bumi ini. Rekan-rekan yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu yang demikian itu tidak bisa dilihat. Tanda-tanda kebesaran Allah itu tidak bisa dilihat oleh orang-orang kafir. Karena apa? Wa ala absarihim ghisyawah. Karena di atas penglihatan mereka, di atas mata mereka ada tutupan. Dan mereka tidak bisa melihat kebenaran-kebenaran dan tanda-tanda kekuasaan Allah, baik itu yang berupa Al-Quran maupun yang berupa tanda-tanda kekuasaan Allah di zagat raya. Rekan-rekan yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di penghujung ayat daripada Al-Baqarah ayat yang ke-7, walahum azabun azimun qawiyun daimun. Dan bagi mereka ada azab yang besar, qawiyun daimun, azab yang sangat luar biasa yang tetap pada mereka. Rekan-rekan yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kalanya Allah Subhanahu wa taala mengazab manusia di akhirat nanti, dan ada kalanya juga Allah Subhanahu wa taala menunjukkan azabnya kepada manusia di dunia. Ketika dia masih hidup di dunia, maka Allah turunkan siksanya. Kembali kepada permasalahan Abu Lahab. Permasalahan Abu Lahab. Beliau, dia Abu Lahab,
terkena siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Menjelang kematiannya diturunkan oleh Allah kepada Abu Lahab penyakit yang sangat luar biasa, di mana tumbuhnya bisul-bisul di sekujur badannya, dan penyakit itu bau dan menular. Ya, selama sekian hari Abu Lahab hidup dalam kesusahan dengan penyakitnya, dijauhi oleh kerabatnya, dijauhi oleh keluarganya, karena keluarganya takut tertular terhadap penyakit yang diderita oleh Abu Lahab. Dan selain itu penyakitnya memberikan aroma yang sangat bau, yang sangat luar biasa. Rekan-rekan yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah Abu Lahab mati, maka mayatnya selama 3 hari tidak dikuburkan, tidak dimandikan sebagaimana layaknya, karena tidak ada yang berani mendekati mayat daripada Abu Lahab. Selain penyakitnya menular, juga baunya yang sangat luar biasa. Bagaimana dengan cara penguburannya? Akhirnya setelah 3 hari, maka mayat Abu Lahab itu dimasukkan ke dalam lubang kuburnya bersama dengan kayu. Dan orang-orang menguburkannya dengan cara-cara yang tidak lazim. Dari jarak yang cukup jauh, lubang kuburan Abu Lahab yang di dalamnya ada Abu Lahab dilempari bebatuan. Dari jarak yang cukup jauh, karena khawatir orang itu akan penyakitnya dan baunya yang sangat luar biasa. Rekan-rekan yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang beriman, dilempari kuburan Abu Lahab yang di dalamnya ada Abu Lahab sampai tertimbun dan tertutup kuburan tersebut. Demikian azab yang Allah berikan kepada Abu Lahab ketika Abu Lahab masih dalam keadaan di dunia, masih dalam keadaan hidup. Muhasabah buat diri kita, yuk sama-sama kita pegang keimanan kita sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bahwa hendaklah kita berbuat baik, hendaklah kita harus meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar Allah jauhkan azabnya dari kita, agar Allah jauhkan siksanya dari kita. Mudah-mudahan di akhirat nanti kita semua dikumpulkan oleh Allah di dalam surganya. Di akhirat nanti kita dijauhkan daripada nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.